Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen Deterministic Optimization and Stochastic Processes, juga Ibu asisten lab yang telah mengampu kami dalam praktikum DOSP. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project kami terkait analisis penentuan lokasi optimal dan efisiensi operasional pada perusahaan Racelisius Company melalui pendekatan linear programming dan model antrian. Pertama, perkenalkan anggota tim kami yang diketuai oleh Dian Andriani Syahputri dengan anggota tim Anissa Budiarti, Destia Budi Amifah, Muhammad Revanza, dan Indra Abdiwardana. Baik, kami mulai dari bab pertama, merupakan deskripsi masalah. Perusahaan Racelisius Company merupakan perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi chips dengan 3 kategori, yaitu regular chips, green onion chips, and party mix. Perusahaan ini berencana melakukan perluasan pasar sehingga perlu mempertimbangkan lokasi, perhitungan biaya pembelian, biaya pengiriman, dan biaya operasional staf. Tantangan perusahaan ini antara lain adalah pemilihan lokasi produksi, komposisi produk, distribusi ke pelanggan, kemungkinan adanya kenaikan harga bahan bakar, dan efisiensi operasional staf. Sehingga perlu melakukan analisis optimasi untuk menentukan solusi yang optimal. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis penentuan lokasi pabrik dan evaluasi operasional pada perusahaan Racelisius Company dengan melalui pendekatan linear programming dan model antrian. Manfaat dari penelitian ini adalah kami sebagai mahasiswa dapat menerapkan ilmu deterministic optimization and stochastic processes, kemudian penentuan lokasi optimal dengan biaya terendah, prediksi dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap biaya pengiriman, dan pertimbangan efisiensi operasional. Untuk ruang lingkup penelitian ini sendiri, penelitian ini memanfaatkan metode analisis linear programming dan metode antrian untuk mendapatkan solusi optimal dengan ruang lingkup perhitungan sebagai berikut. Lokasi dan kapasitas produksinya telah ditentukan, yaitu dari Yuma, Tucson, Fresno, dan Pomona dengan kapasitas 2.000 ton setiap tahunnya dari setiap lokasi. Kemudian analisis biaya meliputi biaya purchasing, biaya pengiriman bahan baku, dan biaya pengiriman ke Salt Lake City, Albuquerque, dan Phoenix dengan menggunakan truk sebagai alat angkutnya. Pertimbangan seperti perbedaan harga properti, tarif pajak, metode pembelian, biaya tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan akan diabaikan atau diasumsikan sama. Oke, selanjutnya kami mulai dari problem data di bab 2, yaitu permodelan dan formulasi. Racelisius Company memiliki 4 alternatif lokasi pabrik, yaitu Yuma, Tucson, Fresno, dan Pomona. Masing-masing lokasi memiliki kapasitas produksi sebesar 20.000 ton per tahun, dengan biaya pembelian dan pengiriman bahan baku yang berbeda. Sebagai contoh, Yuma memiliki biaya pembelian tahunan sebesar $125.000 dengan ongkos bahan baku yang relatif rendah untuk gandum. Tucson, meskipun memiliki biaya pembelian yang sedikit lebih tinggi, yaitu $140.000, menawarkan biaya distribusi produk yang lebih efisien karena jarak yang lebih dekat ke pelanggan di wilayah barat daya. Selain itu, 3 jenis produk yang diproduksi yaitu regular chips, green onion chips, dan party mix, masing-masing menggunakan kombinasi bahan baku jagung, gandum, dan kentang dengan proporsi berbeda. Sebagai contoh, produk regular chips menggunakan 70% jagung, sedangkan green onion chips lebih banyak menggunakan 55% kentang. Kedua, terkait decision variables. Next. Decision variables. Variabel keputusan yang kami gunakan meliputi 1. Keputusan lokasi pabrik yang dioperasikan, 2. Jumlah produk yang dikirim dari setiap pabrik ke masing-masing pelanggan, serta keputusan jumlah produk yang diproduksi berdasarkan jenis dan lokasi. Variabel-variabel ini menjadi dasar untuk membangun model optimasi biaya total. Selanjutnya, untuk objective function. Fungsi tujuan dari model ini adalah meminimalkan total biaya operasional perusahaan yang terdiri atas biaya tetap pembukaan pabrik di lokasi tertentu, biaya pengadaan bahan baku, dan biaya distribusi pengiriman dari pabrik ke pelanggan yang dihitung berdasarkan jarak, tarif per ton mile, dan jumlah ton yang dikirim. Dengan demikian, model ini berupaya menemukan kombinasi terbaik antara lokasi dan distribusi menghasilkan biaya total paling minimal. Kemudian untuk constraint function, model ini memiliki beberapa batasan, antara lain, 1. Permintaan pelanggan harus terpenuhi. Artinya, total produk yang dikirim dari semua pabrik harus sama dengan permintaan setiap pelanggan. 2. Kapasitas produksi tiap pabrik tidak boleh melebihi batas maksimal, yaitu 20 ton per tahun. 3. Non-negativitas, yang berarti jumlah produk yang dikirim tidak boleh bernilai negatif. Dengan batasan tersebut, sistem dapat dipresentasikan kondisi nyata perusahaan, di mana kapasitas, permintaan, dan biaya berinteraksi secara realistis. Terakhir, kami merumuskan whole objective model, yang merupakan penyatuan dari fungsi tujuan dan seluruh kendala di atas dalam bentuk model linear programming lengkap. Model ini kemudian diselesaikan menggunakan Microsoft Excel Solver dengan metode Simplex LP untuk mendapatkan solusi optimal berupa kombinasi lokasi dan jalur distribusi terbaik bagi perusahaan. Demikian dari saya. Kemudian untuk yang bab 3 yaitu proses data. Proses olah data dalam penelitian berikut dilakukan dengan menggunakan 2 perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel Solver
untuk melakukan optimasi lokasi dan distribusi produk pada perusahaan Celsius Company serta POM-QM for Windows untuk dapat mengevaluasi dampak pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang berdasarkan analisis sistem antrian dan performa layanan. Kemudian untuk tahapan Microsoft Excel Solver akan dibacakan oleh Kak Dian. Kemudian yang kedua itu POM-QM, yaitu evaluasi pengurangan staf. Pengurangan jumlah staf dari jumlah yang awalnya 5 menjadi 4 dievaluasi dengan menggunakan model sistem antrian atau multiple server queue untuk menilai dampak terhadap performa layanan operasional. Kemudian tahap-tahap penggunaan. Di poin A yaitu buka POM-QM, kemudian ke modul, kemudian ke queuing analysis. Kemudian poin B, pilih jenis antrian multiple server. Kemudian yang C, masukkan parameter. Yang pertama yaitu arrival rate atau rata-rata pelanggan atau proses per jam. Kemudian untuk yang kedua itu service rate per server atau rata-rata pelayanan per staff per jam. Kemudian untuk poin ketiga, number of server. Untuk poin 5 sebelum, kemudian yang keempat itu setelah pengurangan. Kemudian poin keempat, server cost per time atau pendapatan staff per jam. Kemudian untuk poin kelima yaitu waiting cost atau biaya waktu tunggu pelanggan per jam. Kemudian yang di poin D itu source dan bandingkan output. Yang pertama itu average number in system. Kemudian yang kedua itu average waiting time in system. Kemudian yang ketiga probability of waiting. Kemudian untuk yang di poin E, evaluasi keputusan. Bandingkan hasil performa antara kondisi 5 staff dan 4 staff. Di poin pertama, jika waktu tunggu dan panjang antrian meningkat signifikan apabila menggunakan 4 staff. Kemudian pengurangan tidak disarankan karena bisa mengganggu kelancaran operasional. Untuk poin kedua, jika kinerja tetap dalam batas wajar, maka pengurangan staf bisa dilakukan efisiensi biaya. Kemudian, hasil berdasarkan aplikasi POM-QM untuk parameter yang diketahui untuk 5 staff memiliki utilitas sebesar 27% dan untuk rata-rata didapatkan 1,34, kemudian untuk waktu tunggunya yaitu 0,83 detik. Dan rata-rata waktu sistemnya ada di 4 menit, dan untuk cost time ada di 20.000, ada di 220.068,8, dan waiting cost time-nya berada di Rp268,8. Tentu berdasarkan dokumen yang diberikan, berfokus pada metodologi proses data dan hasil awal optimasi yang menggunakan 2 data model yang berbeda. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Dian. Lalu untuk sekarang akan menggunakan sensitivity analysis itu kita menggunakan Excel Solver. Nah, dari laporan ini kita bisa melihat 2 bagian utama, yaitu pada bagian atas terdapat variable sales, lalu bagian bawah terdapat constraint. Untuk bagian variable sales menunjukkan keputusan pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan. Kolom final value memperlihatkan berapa unit yang dikirim, sedangkan reduce cost menunjukkan seberapa besar perubahan biaya yang dibutuhkan agar suatu rute mulai digunakan dalam solusi optimal. Jadi, di bagian atas pada variable sales ini kita bisa lihat rute pengiriman mana saja yang bisa dipakai. Dari hasilnya terdapat 3 rute yang optimal, yaitu Fresno ke Jones, terus lalu Tucson ke YZco, lalu Tucson ke Square Q. Rute lainnya mendapatkan nilai 0 yang memiliki arti tidak terpakai karena biaya yang lebih tinggi. Nilai reduce cost menunjukkan seberapa besar biaya harus turun agar rute tersebut bisa dipilih. Lalu, pada bagian constraint, kita dapat melihat batasan permintaan dan penawaran pada masing-masing lokasi. Kolom final value menunjukkan jumlah aktual setelah optimasi, sedangkan shadow price menunjukkan seberapa besar perubahan biaya total jika batasan tersebut dinaikkan dalam 1 unit. Misalnya, permintaan Jones untuk shadow price-nya itu $129,45, yang artinya jika permintaan Jones naik 1 unit, total biaya pengiriman juga akan naik sekitar $129,45. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di bab 4 atau analisis ini adalah kelanjutan dari bab 2 dan bab 3. Ada 3 bagian. Untuk bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan hasil analisis optimasi lokasi dari fasilitas dan sistem antrian. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel Solver yang telah dijelaskan di bab 3 tadi, total biaya minimum yang diperoleh adalah $1.115.645 dan dari 4 lokasi kandidat ternyata hanya ada 2 lokasi yang digunakan secara optimal, yaitu di Fresno, California dan juga di Tucson, Arizona. Di Fresno sendiri melayani pelanggan dari Jones di Salt Lake City dengan total 3.900 ton, dan sedangkan di Tucson melayani 2 pelanggan yaitu YZCO di Albuquerque dan juga sebesar 4.200 ton, dan di Square Q di Phoenix sebesar 3.800 ton.
Nah, 2 lokasi lainnya itu yaitu Yuma dan juga Pomona tidak digunakan karena kombinasi antara biaya pembelian dan pengirimannya itu jauh lebih tinggi daripada 2 lokasi utama tadi. Sehingga secara geografis, Tucson ini memang cukup strategis untuk wilayah di, barat daya, sementara Fresno ini cocok untuk melayani di area utara seperti, Salt Lake City. Jadi hasil, ini itu sudah sesuai dengan prinsip Facility Location Optimization, yaitu memilih kombinasi lokasi dengan biaya tetap dan biaya transportasi yang paling rendah. Nah, untuk selanjutnya kami melakukan analisis sistem antrian menggunakan POM-QM for Windows dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan 5 staf, rata-rata waktu tunggu pelanggan itu masih di bawah 6%. Tapi saat jumlah staf itu kita kurangi menjadi 4 orang, tingkat utilisasi itu meningkat hampir 100%, yang artinya beban kerja itu terlalu tinggi dan waktu tunggu pelanggan juga akan, meningkat cukup signifikan. Sehingga kesimpulan dari part 1 ini adalah, pengurangan staf itu tidak direkomendasikan karena justru akan menurunkan efisiensi dari pelayanan. Nah, untuk 4.2 atau yang selanjutnya adalah, masuk ke bagian sensitivity analysis. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa stabil solusi optimal yang tadi kita sebutkan jika terjadi perubahan pada biaya pengiriman atau, permintaan pelanggan. Nah, berdasarkan laporan dari Excel Solver, hanya 3 variabel pengiriman yang aktif yaitu Fresno ke Jones, serta Tucson ke YZCO dan juga ke Square Q. Ketiganya memiliki reduce cost 0, artinya jalur ini benar-benar optimal. Nilai allowable increase dan allowable decrease yang sangat besar itu juga bisa menunjukkan bahwa solusi ini tuh masih stabil, bahkan jika terjadi perubahan cukup besar pada biaya pengirimannya. Dan kemudian hasil dari shadow price, pelanggan dari Jones memiliki nilai tertinggi yaitu 129,45, diikuti oleh YZCO sebesar 98,65 dan Square Q sebesar 51,7. Ini berarti peningkatan permintaan di Jones itu akan memberikan dampak paling besar terhadap kenaikan total biaya sistem, dan dari sisi kapasitas itu belum ada lokasi yang, bisa mencapai batas maksimum. Jadi kapasitas produksi itu masih cukup untuk ekspansi tanpa perlu membuka pabrik baru. Dan, kami juga melakukan uji sensitivity ini dalam sistem antrian dengan menaikkan laju kedatangan pesanan dan hasilnya seperti pada grafik yang ada di kanan. Terlihat bahwa sistem 4 staf itu sangat sensitif terhadap kenaikan beban, sehingga sistem 5 staf itu masih bisa menjaga waktu tunggu dalam batas wajar. Sehingga kesimpulannya, solusi ini tuh stabil berdasarkan analisis sensitivity dan kondisi terbaik tetap dengan menggunakan 5 staf. Next. Untuk part selanjutnya, yaitu, bagian terakhir dari analisis adalah skenario lanjutan. Nah, untuk melihat bagaimana perubahan kondisi eksternal mempengaruhi hasil dari optimasi ini, ada 3 skenario. Yang pertama adalah kenaikan biaya bahan bakar sebesar 30%. Akibatnya, biaya transport naik dari $0,15 menjadi $0,195 per ton mile. Dan dalam kondisi ini, Tucson masih menjadi pilihan utama karena lokasinya dekat dengan 2 pelanggan utama. Tapi, Fresno itu menjadi kurang efisien untuk melayani Salt Lake City, sehingga opsi membuka Yuma di Arizona itu bisa dipertimbangkan. Karena memang lebih dekat meskipun biaya pembeliannya itu sedikit lebih mahal. Sehingga secara total sistem ini akan diperkirakan mengalami kenaikan biaya sekitar 15 hingga 18%. Dan kalau kita lihat di skenario yang kedua itu, pertumbuhan permintaan pelanggan, jika permintaan itu naik 20%, kapasitas di Tucson itu masih cukup untuk menampung tambahan-tambahannya. Tapi kalau naiknya itu lebih dari 40%, maka kita perlu membuka kembali opsi di Pomona, California, agar tidak terjadi over capacity. Dan terakhir dari sisi operational staff, kami juga melakukan simulasi, policy lembur untuk staff, yang menggunakan 5 staff, sistem 5 staff, dan hasilnya cukup menarik. Dengan tambahan 10% waktu kerja efektif, waktu tunggu pelanggan itu bisa turun 15% tanpa perlu menambahkan staff baru. Ini bisa menjadi alternatif efisiensi yang bisa lebih realistis dibandingkan dengan pengurangan staff. Sehingga secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa solusi yang kita dapatkan tadi itu masih efisien dan juga fleksibel, bahkan saat menghadapi perubahan biaya atau permintaan di masa depan. Demikian dari bab 4. Baik, kemudian kami memasuki ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, kesimpulan yang kami dapatkan adalah lokasi pabrik yang optimal berada di Fresno untuk mengirimkan ke Salt Lake City sebanyak 3.900 ton, dan Tucson mengirimkan ke Albuquerque sebanyak 4.200 ton, dan Phoenix sebanyak 3.800 ton, dengan biaya distribusi terendah yaitu sebesar $1.115.645. Kemudian jumlah staf yang dibutuhkan untuk memenuhi titik optimal efisiensi operasional adalah sebanyak 5 staf tanpa mengurangi jumlah staf. Kemudian biaya pengiriman meningkat 30% akibat kenaikan bahan bakar, sehingga pilihan lokasi bisa berubah ke Tucson dan Yuma dengan biaya transportasi menjadi $0,195 per ton mile, dengan total biaya akan meningkat sebesar 15-18%.
Kemudian saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, mempertahankan jumlah tenaga kerja yang sesuai titik optimum supaya dapat menekan biaya tunggu. Kemudian mengoptimalkan fungsional pabrik yang ada apabila fokus produksinya hanya ada di 2 lokasi. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai antisipasi kenaikan biaya bahan bakar maupun biaya lain-lain termasuk dengan jumlah permintaan. Kemudian melakukan simulasi pada hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar kendali perusahaan sebagai proses antisipasi problem yang lebih dini. Demikian tadi merupakan presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi final project kami. Kritik dan saran akan dapat membangun dan melengkapi penelitian kami menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.